Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng Guru Uncuka FY di sini. Nah, kali ini kita melanjutkan pembahasan FR soal SKD CPNS 2021 dari peserta tes 23 September 2021. Nah, teman-teman, ini berasal dari mantan rekan kerja saya, yang dia tes mendapatkan skor sebesar 420, teman-teman ya. 420 ini masih tergolong kecil untuk formasinya dikarenakan saingannya sampai ribuan, teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya sarankan teman-teman harus tetap semangat, kemudian perbanyak mencari FR, perbanyak berlatih, lalu siapkan mental, dan kalau bisa perbanyak juga bersedekah. Nah, contoh dari bersedekah online misalnya, itu dengan mencet tombol merah, ya, kemudian loncengnya, lalu lebih lanjutnya teman-teman bisa share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak pejuang NIP yang merasakan manfaat dari video ini. Nah, kita langsung saja nih kita lihat TKP-nya. Oke, teman-teman boleh screenshot ya. TKP-nya masih seputar profesionalisme gitu ya, bagaimana tindakan gitu ya, apa yang akan kita lakukan sebagai bawahan ya, atau sebagai karyawan jika atasan kita meminta kita mengumpulkan laporan secara mendadak gitu ya. Kemudian sampai ke bahwa kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke TWK. Nah, TWK ini lumayan banyak, dari mulai fungsi dari KPU ya sampai dengan bahasa Indonesia. Seperti biasa itu pasti ada dari 3 atau 5 soal. Itu contohnya memperbaiki kata dalam kalimat gitu ya. Lalu menentukan ide pokok dan kalimat efektif. Silakan teman-teman screenshot. Oke, kemudian bisa dipelajari nantinya. Nah, untuk TIU teman-teman kita akan bahas sekaligus soalnya ya, soal berdasarkan FR-nya. Ini soal TIU yang pertama, pembahasan soal sesuai FR ya teman-teman, yaitu FR-nya adalah soal perbandingan. Nah, ini masih dalam bentuk yang sederhana ya. Nah, yang pertama 5 liter itu subsidinya sebesar 7.500. Nah, kalau misalkan 850 ml maka subsidinya berapa rupiah, seperti itu ya. Nah, bisa kita tuliskan teman-teman. Kalau misalkan subsidinya, kita tulis perbandingannya ya, berbanding volumenya, kemudian subsidi berbanding volume juga. Oke, nah berarti kita letakkan 7.500, masukkan ya, kemudian dibagi 5 liter, lalu subsidinya yang ditanyakan X, kita misalkan volumenya juga harus kita samakan satuannya ya, harus dalam bentuk liter juga. Nah, 1 liter sama dengan 1000 ml, maka 800 ml untuk jadi liter itu kita bagi dengan 1000, hasilnya adalah 0,85 liter. Oke, bisa kita hitung ya teman-teman. Ini 15, maka X sama dengan 1500 ya dikali 0,85. Oke, jadinya adalah, ini masih bisa kita coret, berarti ini coret. Berarti 15 dikali 85. 85 dikali 15, 25, 42 ya, 15, 18, kemudian jadinya adalah 72. Berarti hasilnya adalah 1.275 rupiah, teman-teman. Oke, untuk soal nomor yang 2 ya, soal nomor 2 dan yang ketiga boleh teman-teman kerjakan dan tulis di kolom komentar ya hasilnya. Nah, untuk soal yang kedua teman-teman masih pembahasan soal TIU ya, sesuai FR-nya yaitu analogi di sini ya. Ada koki Nah, untuk soal yang kedua teman-teman, pembahasan TIU sesuai FR, FR-nya adalah analogi. Ada koki titik 2 masakan sama dengan dokter titik 2 titik. Oke, kalau kita lihat hubungan antara koki dengan masakan itu adalah bahwa koki itu bisa membuat gitu ya,
atau pembuat masakan. Sementara dokter bisa membuat atau pembuat apa gitu ya. Ada obat, rumah sakit, kesembuhan, resep, dan suntik. Nah, ini yang paling tepat yang mana teman-teman? Oke. Kalau admin itu yang paling tepat adalah yang D ya. Dokter itu bisa membuat resep. Resep dokter gitu ya. Kalau teman-teman ada yang kurang setuju, boleh tulis di kolom komentar ya. Yang ketiga, ini masih pembahasan TIU, analogi. Ada alas kaki, titik 2 sendal sama dengan perhiasan, titik 2, titik, titik, titik. Oke, kita lihat alas kaki itu ada banyak jenisnya ya. Ada sendal, ada sepatu gitu ya. Berarti jenis dari alas kaki itu bisa jadi sendal jenisnya. Nah, sehingga kalau kita lihat perhiasan itu jenisnya apa ya? Kan banyak perhiasannya. Nah, tentu jenisnya itu berupa benda. Oke, ada gelang mewah, emas, imitasi, dan perak. Ini lebih tepatnya adalah gelang. Oke, masih mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, dari hari pertama sampai hari ini teman-teman, deret angka itu selalu muncul ya. Nah, berarti sebuah kepastian nanti teman-teman akan menemukan deret angka. Sekitar 4 sampai 5 soal. Nah, di sini loncatannya katanya satuan ke puluhan lalu ke ribuan. Maka saya buat soal ini ya teman-teman ya. Bisa di-pause dulu, dikerjakan, lalu nanti kita bahas. Oke, gimana teman-teman? Sudah dapat ya jawabannya? Mari kita bahas. Nah, kita lihat yang pertama, itu ada angka satuan sebanyak 3, kemudian puluhannya ada 3 juga, lalu ribuan. Nah, yang ditanya ini pasti juga ribuan teman-teman. Ya, kita lihat optionnya ribuan semua. Nah, berarti ini 3 larik ya. Kita pasangkan 2 ke 46, kemudian 3 ke 71, lalu yang 4 itu ke 95. Nah, kita mau cari polanya seperti apa ya? 2 ke 46 teman-teman itu jaraknya lumayan jauh, tidak mungkin ditambahkan, itu pasti akan dikali gitu ya. Nah, dengan cara kita lihat kali berapa, 2 dikali berapa, hasilnya 46 gitu ya. Nah, berarti 46 dibagi 2 itu adalah 23. Nah, kita lihat pola untuk larik yang kedua. 3 untuk jadi 71 itu harus dikali berapa gitu ya. Maka kita bagi saja teman-teman ya, 71 kita bagi 3, berarti ini 2 ya, kemudian 6, sisanya adalah 11. Nah, 3 itu harus dikali 3, yang paling dekat 9 ya, dikurangkan sisa 2 teman-teman. Ternyata tidak hanya dikali 2, dikali 23, tapi juga ada sisanya di sini. Nah, berarti dikali 23 lalu ditambah 2 teman-teman. Oke, itu pola dari larik yang kedua. Kita lihat larik yang ketiga. 4 dikali berapa biar jadi 95 gitu kan. Maka kita bagi saja 95 dibagi 4. Itu berarti 2, ini 8, sisanya adalah 15. Paling dekat dia dikali 23 ya teman-teman. Nah, berarti 12, sisanya adalah 3 di sini. Nah, tadi sisa 2, sekarang sisa 3. Nah, kalau kita lihat teman-teman, berarti yang ini 4 ke 95 ini dikali 23 ditambah 3. Nah, perhatikan lagi, ternyata nih 2 ini adalah angka sebelumnya. Sebelum dari 3. Kemudian 3 ini sebelum dari 4. Nah, berarti polanya itu adalah dikali 23 lalu ditambahkan bilangan sebelumnya. Nah, kalau gitu coba kita lihat apa yang ditanyakan ya. 46 menuju 1062, kemudian 71 ini yang ditanyakan, 65 juga ditanyakan, 95 juga kelanjutannya ditanyakan gitu ya. Nah, kita coba kerjakan nih untuk 71. 71 kita kalikan juga dengan
23 lalu ditambah bilangan sebelumnya yaitu 46. Oke, kita kalikan ya teman-teman. Kali 23 itu jadinya adalah 1 kali 3 21. 1 kali 2 2, 7 kali 2 14, jadinya adalah 3. Kemudian 3 lalu 6 1. Berarti 163 kita tambahkan lagi dengan 46 teman-teman ya. Jadinya hasilnya adalah 3 tambah 6 9, 3 tambah 4 7, kemudian 6 dan 1. 1679. Nah, ternyata ada optionnya yaitu A atau B. Gitu ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjutkan yuk. Kita lanjut mencari yang kedua yang ditanyakan. Nah, berarti 95 ini kita kali juga 23 ditambah bilangan sebelumnya yaitu 71. Yuk kita kalikan 95 dikali 23. 15 ya, simpan 1, 27 28, 2 kali 5 10 1, 18 berarti 19. Ditambahkan 5, 8 kemudian 1 2. 2185 kita harus tambahkan lagi dengan 71 gitu ya. Berarti ujungnya 6. 5 simpan 1 2 2. Berarti 2256. Maka kesimpulannya ya ada di A jawabannya. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami ya? Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman tinggal berpikir bahwa itu pasti dikalikan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini tentang kecepatan pengendara ya. Oke, kalau misalkan dia terlambat. Seseorang mengendarai sepeda motor sejauh 66 km ke tempat kerjanya setiap pagi dalam waktu 55 menit dengan kecepatan 72 km per jam. Pada suatu pagi, dia terlambat 7 menit dari biasanya. Berapakah kecepatan yang harus ditempuhnya supaya dia sampai di tempat kerjanya seperti waktu biasanya, gitu ya. Nah, teman-teman, ini tentang kecepatan itu kita ingat dulu rumusnya apa, gitu ya. Rumusnya adalah kecepatan itu V ya, sama dengan S per T. Oke, V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatannya, lalu S itu jarak yang ditempuh, kemudian T itu time-nya ya, atau waktunya. Oke, karena di sini dia minta dalam jam, maka nanti waktunya kita tulis dalam bentuk jam. Kita cari dalam bentuk jam. Oke, dalam satuan jam. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman. Masalahnya adalah awalnya ya, dia punya waktu 55 menit teman-teman. Kemudian dia terlambat gitu ya. Berarti time-nya, waktunya kita kurangkan dengan 7 menit. Sehingga jadinya sisa 48 menit. Gitu ya. Nah, karena ini masih dalam bentuk menit, kita ubah jadi dalam satuan jam. Nah, di mana 48 menit itu sama dengan dikali ya 1 jam itu 60 menit. Nah, berarti hasilnya adalah 48 dibagi dengan 60 gitu ya. Atau sekitar berapa teman-teman? 48 dibagi 60 kita perkecil dibagi 12 bisa ya. Bagi 12 ini 4, bagi 12 yang ini 5. Berarti 4/5 jam teman-teman ini waktunya. Kemudian jarak yang ditempuhnya S-nya masih tentu tetap 66 km gitu ya. Nah, berarti kita bisa langsung cari V-nya. Berarti ya V-nya sama dengan S per T. S-nya 66 km, T-nya tadi 4/5 jam. Maka sama dengan 66, kita balik ya, dikali 5/4 teman-teman. Oke. Nah, hasilnya itu adalah 82,5 km per jam. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, di sini ada perbandingan ya, tapi dalam bentuk soal cerita. Nah, soal seperti ini tinggal kita ibaratkan saja ya teman-teman. Azam itu sebagai A, kemudian Nafi itu N, nanti Beril itu B.
Nah, kita lihat sesuai pernyataannya, Azam punya kelereng 3 kali banyaknya dari Nafi. Berarti A itu sama dengan 3 dikali N. Oke, kemudian Nafi mempunyai kelereng 12 lebih sedikit nih daripada Beril. Nah, berarti Nafi ini sama dengan Beril min 12. Gitu ya. Kemudian Beril mempunyai kelereng 4 lebih banyak dari Azam. Berarti Beril sama dengan Azam plus 4. Nah, kalau sudah ketemu persamaan seperti ini, kita bisa masukkan teman-teman, atau juga bisa diubah nih, seperti A, ini kita bisa gantikan ke A yang di dalam sini gitu ya. Oke, nah N juga ini kita bisa ubah dengan B sama dengan N ditambah 12 gitu kan. Nah, berarti A masuk ke sini, B juga bisa masuk ke persamaan sebelahnya. Jadinya adalah N plus 12 sama dengan A kita ubah jadi 3N plus 4, teman-teman ya. Berarti kita tukar nih, berarti di sini 12 min 4. Sini 3N pindah ruas ya, jadi min N. Jadi 2N sama dengan 8, sehingga N-nya adalah 4. Oke, Nafi itu perbandingannya adalah 4. Nah, karena Nafi sudah ketemu, kita bisa cari Azam. A sama dengan 3 dikali N, berarti 3 dikali 4, 12 untuk Azam. Kemudian siapa lagi yang belum? Ternyata Beril. Nah, Beril ini dapat N plus 12, sehingga jadinya adalah 4 ditambah 12, hasilnya adalah 16 untuk Beril. Oke, berarti perbandingannya kita bandingkan saja. Perbandingan Azam, Nafi, dan Beril. Azam punya 12, Nafi punya 4, Beril punya 16. Ini bisa kita bagi dengan 4 ya teman-teman. Hasilnya adalah 3 berbanding 1 berbanding 4. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bagaimana teman-teman? Masih mudah ya? Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat untuk terus mencari FR, berlatih, mempersiapkan mental, dan bersedekah. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.